Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Allah yang maha agung, yang maha hebat, satu-satunya yang dipuji atas musibah yang datang darinya. Kalau yang lain, kalau ngasih musibah enggak dipuji. Tapi Allah Ta'ala walaupun ngasih musibah, tetap orang masih bilang alhamdulillah. Alladzi la yuhmad ala makruhi siwah. Enggak ada yang dipuji atas musibah yang datang darinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat guru kita almarhum al-mufrullah Kiai Haji Muhasyar bin Baran, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para kiai, para asatidzah, para masyayikh, para ulama, para hadirin hadirat, wabil khusus keluarga besar Kiai Haji Muhasyar mendapatkan keberkahan, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala, dari musibah, dan juga para santri, para asatidzah semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala masih berikan kita kehidupan, masih diberikan umur, yang mana umur tersebut kita pakai untuk taat kepada Allah Ta'ala, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dunia ini adalah bekal kita untuk akhirat kita. Seandainya seseorang hidupnya enggak membuat dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka matinya kelak akan membawakan penyesalan. Sesungguhnya hidup di dunia ini, hidup di dunia, mau enggak mau mesti capek. Hidup di dunia ini ma fiha mustarih illa ibn jarih. Enggak ada yang bisa hidup enak santai di dunia ini, enggak ada. Semuanya harus capek. Semuanya ini dunia husyat syughlan wa bu'san wa humum wa anaan wa fanaan wa humum farfuduha innaha najrul haqir wa ilallahi ta'ala al-masir. Dunia yang dipenuhi dengan kesibukan, dengan stres, dengan bala, dengan musibah. Seandainya kita senang dari satu sisi, terganggu dari sisi yang lain. Musibah, ujian dari sisi yang lain. Hadhihi dunya, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin, wa ma hiya illa qattariqi ila al-wafat. Dunia ini bukan tempat kita untuk tinggal selama-lamanya. Namun dunia ini adalah batu loncatan menuju tanah air hakiki kita, akhirat. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala atau neraka. Al-qabr imma rawdatun na'imah, na'am, wa illa hufratun jahimah. Fa'amal li nafsik, la takun bahimah, tadri wa la tajri wa la tadri bi'udmi al-akhtar. Allah yarham jam'ana bifadlih wa la yu'amilna biqisti 'adlih. Barkat al-Mukhtar khatim rusulih, Ahmad imam al-muttaqin al-abrar. Dunia ini sementara, kelak kita semuanya bakalan masuk kubur. Kubur cuma dua alternatif, enggak ada alternatif yang ketiga. Menjadi taman-taman surga atau lubang-lubang api neraka. Jenazah yang kita gotong, yang kita pikul di atas pundak kita, itu jenazah tersebut, seandainya dia termasuk orang yang baik, maka disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mayit, dia berkata di atas jenazahnya, di atas kurung batangnya, gaddimun ila jannatin wa ridwan wa rabbin ghairi ghadban. Percepat aku menuju surga dan keridhaannya Allah, menghadap kepada Allah yang tidak murka kepada aku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan jenazah, maka Nabi Muhammad bilang tentang jenazah tersebut, mustarih atau mustarahun minhu. Jenazah ini adalah jenazah yang mustarih, yang beristirahat, atau mustarahun minhu. Sahabat nanya, wa mal mustarih wa ma mustarahun minhu? Ya Rasulullah, apa yang kau maksud mustarih dan mustarah minhu? Nabi bilang, seandainya jenazah orang baik, orang soleh, mukmin, ketika dia meninggal dunia, maka dia beristirahat, cuti, liburan dari kepenatan duniawi, dari kesusahan duniawi, libur, istirahat dari susahnya dunia ini.
Seandainya dia jenazah, orang yang nggak baik, orang yang nggak beriman, yang nggak bertakwa, yang suka mengganggu orang, maka mustarahum minhu, orang-orang yang beristirahat dengan kematian orang tersebut. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan kebanyakan siksa kubur itu dari dua hal. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah melewati dua kuburan, terus Rasulullah bilang, sesungguhnya penghuni dua kuburan ini yu'adzaban, keduanya disiksa, diazab oleh Allah Ta'ala. Amma ahaduhuma kana la yastabri minal baul. Adapun salah seorang mereka itu kalau dia buang air kecil, kalau dia kencing, dia enggak perhatian untuk menuntaskan air seninya hingga dia berdiri, dia bangun enggak melakukan istibra, keluar lagi, netes lagi, najis lagi, batal lagi semuanya. Dia menganggap ini hal yang remeh, padahal kebanyakan siksa kubur gara-gara hal tersebut. Dan yang kedua, mayoritas siksa kubur karena yamshi bin namimah, orang yang berjalan untuk namimah, untuk provokasi, untuk adu domba orang. Kemana dia pergi, dia ngadu domba orang, membuat orang saling ribut, saling berkelahi, saling bermusuhan satu sama lain. Mayoritas siksa kubur gara-gara dua hal tersebut. Waliyadzubillahi min dzalik. Karenanya itu, ayo kita beramal buat kalau kita dikubur, kita maunya bagaimana? Orang dulu tuh kalau ngantar jenazah ke kuburan, Abdul Wahab Syarani itu beliau nyebutin, orang dulu tuh kalau ngantar jenazah ke kuburan, pas nguburin itu kurung batang, pulang nggak kosong, isi. Peginya isi, pulangnya isi. Pergi ngisi mayat, gotong mayat diantar ke kuburan. Kemudian pulangnya bagaimana? Orang-orang yang hadir kubur pada nangis sampai pingsan. Itu yang pingsan pulang ke rumahnya digotong pakai kurung batang. Sebab dulu tuh kuburan, orang ke kuburan tersebut, semua yang hadir jenazah semuanya menangis. Itu di satu masanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Ada satu orang melewati kota Basrah, pas kebetulan lagi ada jenazah. Semua yang hadir pada nangis. Dia tanya, kebetulan yang dia tanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Ya Imam, ya Syekh, limadha yabkun? Manil mayyit?" Kenapa semua orang yang hadir di sini pada nangis? Emang mayitnya siapa? Apa ulama besar mayitnya? Apa mayitnya ini pejabat? Apa mayitnya hartawan? Siapa gerangan mayitnya hingga kok semuanya pada nangis? Maka dijawab, tahu kenapa semua pada nangis? Tahu siapa mayitnya? Anta mayyit wa ana mayyit wa haula kulluhum mayyitun. Mereka nangis sebab mayitnya adalah kamu, mayitnya adalah saya, dan semua yang hadir merasa dirinya bakal jadi mayyit, bakal meninggal dunia. Tapi orang sekarang hadir jenazah, mikul jenazah, ada yang hadir jenazah sambil gosip, ada yang hadir jenazah sambil mengumpat, ada orang hadir jenazah tahu sambil apa namanya? Sambil bicara politik, sambil bicara dunia. Dia pergi nguburin, yang diomongin dunia. Dia nggak lihat mayit depan mata dia. Orang dulu hadir jenazah sampai nangis, sampai pingsan, jatuh di kuburan, pulang digotong ke rumahnya naik kurung batang. Ini hadir jenazah masih sempat-sempatnya hadir jenazah, gosip, mengumpat, rokokan, ngerokok di jenazah. Gotong jenazah sambil ngerokok di kuburan, dia ngerokok. Dia nggak ngelihat depan mata dia berapa mayit, berapa jenazah yang ditanam, yang dikubur. Itu kurung batang. Kalau dia bisa ngomong, dia bakalan bilang, "Unzur ilai bi'aglik, ana muhayya linaglik, ana sarir manaya kamsara mithli bimithlik." Lihatlah aku dengan akalmu, lihat aku dengan akalmu. Aku dipersiapkan untuk kepindahanmu. Aku adalah ranjang kematian. Berapa banyak ranjang-ranjang sepertiku menggotong orang-orang yang dulunya seperti engkau. Berapa banyak yang kita kubur orang yang dulunya seperti kita, bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa ngobrol, bisa nonton, bisa bercakap-cakap, tapi mereka meninggal dunia, mati. Sebagaimana mereka meninggal dunia, kita juga bakalan meninggal dunia. Taballah bil galil minal galili wa hayyizad lis safari tawili. Perbekali diri kita ya, dengan hal yang sedikit, dengan sedikit sholat, dengan sedikit ibadat. Sebanyak-banyaknya amalan kita tetap aja sedikit, tetap aja kurang. Andaikan kita masuk surga, kita bakalan nyesal. Andai kita masuk surga, kita bakalan nyesal.
Ahlul jannah yatahassarun wa la yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat alaihim fid dunya la yadhkurullah ta'ala fiha. Orang yang masuk surga mereka menyesal, dan penyesalan mereka ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tahu gara-gara apa? Berlalunya satu saat di dunia. 1 jam di dunia mereka lalui tanpa zikir. Mereka punya 1000 jam dengan zikir, cuma kurang 1 jam berzikir, mereka nyesal, mereka nangis. Bagaimana kalau dia masuk neraka? Penyesalan yang dia rasakan tersebut. Nah, karenanya orang yang paling tahu kadar hidup ini adalah orang yang udah meninggal dunia. Orang yang paling tahu kadar sehat adalah orang yang sakit. Orang yang paling tahu kadarnya waktu luang adalah orang yang udah disibukkan. Ayo persiapkan diri kita untuk akhirat kita. Kita semuanya bakal meninggal dunia. Ini kerjaan kita tiap hari ini. Tahu kerjaan kita tiap hari apa? Berkaitan sama orang mati. Ntar ini sebulan ini, 2 bulan ini antara hadir jenazah, kemudian udah gitu hadir 3 harian, hadir 7 harian. Kayak ini hari hadir 7 hari. Barusan siang pagi tadi kita nyolatin jenazah habis zuhur di rumah kita. Kemudian nih barusan nih kita hadir hataman haul yang keberapa tahu. Masya Allah. Kemarin lagi begitu juga, berkaitan sama jenazah, orang mati. Itu urusannya kita begitu. Dan kehidupan duniawi wahakala. Tahu gak? Makanya di dunia ini orang yang tertipu dengan dunia adalah orang yang bodoh. Adimul aql, law kan ya'qil kana tafakkar fi fanaha wa fi kathrat anaha wa fi qillat ghinaha fatuba thumma tuba liman minha tahadzar wa talaqaha wa fi ta'ati rahman syammar. Orang yang punya akal maka dia bakal berpikir betapa fananya dunia, betapa di dunia ini gak luput dari semua yang hadir. Kita semuanya udah punya keluarga yang meninggal dunia, kita semuanya punya keluarga yang udah mati. Ini cukup sebagai aibnya dunia, berujung kematian. Kelezatan ujungnya kematian, bukan lezat. Kenikmatan ujungnya adalah kematian, bukan kenikmatan. Hal yang demikian tersebut. Akan tetapi Rasul SAW udah ngingetin kita. Saya tinggalin buat kalian itu wa'izain, 2 penasehat. Yang satu vokal, lantang. Yang satu adalah diam, sunyi. Yang vokal, yang lantang, Al-Quran. Itu nasihat. Yakfil labiba kitabullah mau'izatan kama ada dzikruhu fi hadits Sayyid Al-Hasani. Penasehat yang vokal adalah Al-Quran. Ada lagi penasehat yang sunyi, yang senyap. Apa? Al-maut, kematian. Kafa bil mauti wa'idha, kata Rasulullah. Cukup kematian itu sebagai penasehat bagi seseorang. Orang di rumahnya pernah keluar jenazah, terus masih doyan maksiat, kayaknya udah gak ada yang bisa, gak ada yang mempan nasihat buat orang tersebut. Melihat jenazah depan mata dia, terus masih mau maksiat, subhanallah, dia buta akan gelarnya sendiri. Man arafa nafsa arafa rabbah. Orang kalau dia tahu dirinya siapa, dia bakal kenal sama Allah Ta'ala. Siapa diri kita? Kita adalah mayyit. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kita mayyit, kita calon mati, kita bakalan meninggal dunia. Ini gelar yang udah melekat pada diri kita sejak kita lahir ke dunia ini. Hadal mayyit. Mayyit lagi nulis, mayyit lagi makan, mayyit lagi tertawa, mayyit lagi sujud, indah, cakep. Mayyit lagi sholat, cakep. Mayyit lagi tahajud, mayyit lagi sedekah, bagus. Tapi sungguh tercela, mayyit lagi bergosip, mayyit lagi tertawa, terbahak-bahak, gak tahu diri. Sampai dikatakan bahwasanya kam min dhahikin mil'a fih wa kafanuhu inda ghassar fi suq. Berapa banyak orang yang tertawa terbahak-bahak, dia bergelak tawa, padahal kain kafannya lagi digunting di tukang bahan di pasar. Dia kata di saat yang sama dia lagi ketawa, kain kafannya itu lagi digunting. Dia meninggal, kain yang digunting itu yang dia pakai untuk kafannya dia. Akan tapi Allahul musta'an, Allah yaruddana ilaihi maradan jamila. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kepada Allah Ta'ala dengan baik-baik. Insyaallah tempat ini makin makmur, makin berkah. Wal auliya was salihin, orang-orang saleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bakalan perhatian dengan peninggalan mereka.
perhatian dengan anaknya, dengan keturunannya, dengan murid-muridnya, dengan madrasahnya, nggak bakalan ditelantari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, dari kalangan Bani Israel aja Allah Ta'ala mengutus Sayyidina Musa wa Sayyidina Harun untuk ngapain? Untuk ngurusin tarikahnya, peninggalan warisan milik anak yatim yang kakeknya orang soleh, punya kakek orang soleh. Amal jidar, fakana li ghulamaini yatimain fil Madinah wa kana abuhuma salihah. Qala Imam Abdullah bin Abbas, abuhuma salihah, abuhum as-sabi' min jihatil Siapa yang dibilang bapaknya mereka orang soleh, si anak yatim ini bapaknya orang soleh, itu kakeknya yang ketujuh dari pihak ibu, bukan dari pihak bapak lagi. Kakeknya yang ketujuh dari pihak ibu orang soleh. Diutus Sayyidina Musa wa Sayyidina Harun untuk merawat, menjaga harta milik anak tersebut, harta duniawi. Ini harta akhirat, ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut ditelantarin, nggak bakalan ditelantarin. Ini adalah warisannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting jaga kita tetap akur, jaga hati kita tetap bersih, dan jagalah ilmunya mereka, akhlaknya mereka, adabnya mereka, terus jalan di jalannya mereka, jangan menyimpang dari jalannya mereka. Niscaya Allah Ta'ala bakalan berikan keberkahan insyaallah. Oke, muhasyar insyaallah Allah Ta'ala lapangkan kuburan beliau, dan Allah Ta'ala gembirakan beliau dengan apa yang nampak di majelis kita ini, sampai beritanya kepada beliau, pahalanya untuk beliau yang menggembirakan hati beliau insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kita di hari kiamat besok, dikumpulkan di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Barik hadhihi al-manazil hadhihi diyar, ihrusa min syarri tawariqil lail wan nahar birahmatika ya karim ya ghaffar ya arhamar rahimin. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban, بلغنا رمضان، أعنا على الصيام والقيام، احفظنا من الآثام، ردنا باليسير من الطعام والمنام، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. على هذه النية وإلى حضرة النبي.